Banyak orang yang mikir bikin perusahaan secara resmi itu mahal dan susah, padahal enggak loh. Hanya dengan modal Rp50.000 saja, kalian sudah bisa mendaftarkan perusahaan untuk ekspor secara resmi. Kalau kalian cek online ya, ada tuh agen-agen yang nawarin bantu mendaftarkan PT perorangan, terus pasang harga 1,5 juta lah, 2,5 juta lah, 2,9 juta lah, nggak perlu. Saya akan spill step by step gimana caranya daftar PT perorangan secara online supaya kalian bisa berhemat. Nggak butuh pakai agen, nggak butuh pakai notaris, dan juga tidak butuh jasa undername. Makanya jangan lupa subscribe. Tapi pertama-tama mari kita bahas dulu apa perlunya sih buka perusahaan. Jadi secara hukum, kalau kalian mau ekspor atau impor, maka kalian perlu memiliki badan usaha atau badan hukum yang bisa dalam bentuk CV, firma, perseroan terbatas, ataupun koperasi. Nah, dari semua badan hukum yang saya sebutkan di sini, yang paling simpel untuk dibuat adalah PT perorangan karena bisa didirikan oleh satu orang saja. Jadi ceritanya nih, zaman dulu, kalau kalian mau buat PT, kalian harus punya aset minimal 50 miliar dan harus didirikan oleh minimal 2 orang. Tapi sejak tahun 2020, ada jenis badan hukum baru yang namanya PT perorangan yang dimaksudkan untuk usaha mikro dan kecil. Apa sih kelebihan PT perorangan? Yang pertama, ini bisa didirikan oleh satu orang selama kalian adalah WNI yang berusia di atas 17 tahun. Jadinya lebih simpel. Kemudian, kalian juga bisa daftar online dan biaya pendaftarannya pun hanya Rp50.000 saja. Kemudian tidak ada batas minimal harus punya modal berapa, tapi harus di bawah 5 miliar. Kemudian kelebihan lainnya adalah kalian tidak perlu ke notaris dan hanya butuh untuk mengisi pernyataan pendirian untuk perseroan perorangan. Formulirnya pun sudah disediakan. Kalau kalian mau template formulirnya, silakan klik link yang ada di deskripsi ya. Dan yang lebih kerennya lagi, meskipun persyaratannya jauh lebih sederhana, tapi PT perorangan ini tetap merupakan badan hukum resmi di mana entitas memiliki kekayaan terpisah dari pemiliknya. Untuk daftar PT perorangan, berikut adalah persyaratan yang harus kalian siapkan. Pertama, KTP pendiri, kemudian NPWP pendiri, alamat email yang valid, isi pernyataan pendirian untuk perseroan perorangan, dan juga bukti transfer dana pendiri ke perusahaan. Jumlah yang perlu ditransfer itu minimal adalah 25% dari total dana awal. Tapi balik lagi, tidak ada ketentuan minimal kalian harus punya modal berapa. Jadi istilah kasarnya sih transfer 10.000 juga bisa lah. Kalau kalian sudah siap dengan semua persyaratan di atas, maka teman-teman bisa daftar online lewat websitenya Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Silakan linknya saya taruh di deskripsi ya. Di bagian homepage-nya, silakan klik menu pendirian untuk melakukan pendaftaran pendirian perseroan seperti yang bisa kalian lihat di sini. Kemudian, Anda akan diarahkan menuju halaman pendaftaran pendirian perseroan perorangan seperti ini. Silakan masukkan nomor voucher. Nah, nomor voucher ini dapatnya dari kalau kalian sudah bayar yang 50.000 itu ya. Kalau kalian belum memiliki voucher, silakan pilih tautan klik di sini untuk memesan voucher pada sistem Simpadu. Kemudian silakan diisikan nama perseroan perorangannya dan klik tombol lanjut untuk menuju tahap berikutnya. Kemudian, sistem akan menampilkan status nama perseroan yang Anda inginkan dan apa saja yang sudah terdaftar dan memiliki kemiripan dengan nama perseroan yang Anda inginkan dengan contohnya seperti berikut. Kemudian, pemohon wajib mencentang syarat dan ketentuan dan juga klik saya yakin dan lanjutkan kalau kalian sudah memilih nama yang pas. Kemudian, Anda akan diarahkan untuk menuju halaman pengisian formulir selanjutnya. Silakan mengisi formulir data perseroan sebagai berikut. Nama perseroannya ini akan sudah terisi seperti langkah yang sudah kalian lakukan di awal ya. Kemudian silakan masukkan alamat email Anda. Masukkan juga alamat perseroan Anda. Kalau nggak punya kantor ya bisa masukkan alamat rumah. Ini harus lengkap dengan RT, RW, kelurahan atau desa. Dan kemudian secara otomatis sistem akan memberikan list data kecamatan, kabupaten, kota, dan juga provinsi Anda. Kemudian silakan masukkan kode pos dan juga nomor HP Anda. Selanjutnya, silakan isi data modal usaha Anda. Modal maksimal untuk usaha mikro dan kecil adalah 5 miliar. Kalian taruh aja kalian mau modal usahanya berapa. Kemudian, silakan memilih kegiatan usaha Anda dan di sini Anda bisa memilih lebih dari satu kegiatan usaha.
Kemudian, Anda harus mengisi data pemilik usaha. Untuk NIK, ini otomatis akan terisi ya sesuai akun pemohon. NPWP Anda juga akan otomatis ditambahkan karena memang untuk mendaftar di websitenya AHU ini kalian sudah harus punya NPWP. Nama lengkap dan tanggal lahir juga akan otomatis terisi sesuai dengan data saat registrasi. Kemudian Anda silakan masukkan nomor HP, tempat lahir, alamat RT RW secara lengkap termasuk kode posnya. Kemudian silakan tambahkan pemilik manfaat. Pernyataan pertama wajib dicentang dan juga pernyataan keduanya wajib dicentang. Kemudian klik tombol tambah data pemilik manfaat kalau Anda ingin menambahkan pemilik manfaat. Ada juga fitur aksi untuk edit dan hapus pemilik manfaat. Kalau diklik tambah data pemilik manfaat akan muncul pop-up sebagai berikut dan silakan diisi saja. Kemudian selanjutnya, silakan klik checkbox saya pemilik manfaat jika Anda adalah pemilik usaha dan juga sebagai pemilik manfaat dari perseroan perorangan ini. Secara otomatis, data Anda akan muncul di layar seperti gambar berikut. Kalau Anda ingin menambahkan pemilik manfaat selain Anda sendiri dan mereka juga adalah WNI, silakan isi form sebagai berikut. Tinggal diisi aja kewarganegaraannya, kemudian nama lengkap, jenis identitas, NIK, SIM atau paspor, tempat lahir, tanggal lahir, dan juga alamat lengkap, serta masukkan juga NPWP pemilik manfaat dan hubungan antara korporasi dengan pemilik manfaat. Klik tombol simpan kalau sudah selesai. Selanjutnya, kalau Anda sudah selesai mengisi semua formulir, silakan centang semua persyaratan, kemudian klik submit seperti gambar berikut. Anda akan diarahkan menuju halaman preview dan silakan periksa kembali data-data yang sudah Anda masukkan. Kalau Anda sudah mantap, silakan klik tombol yakin dan submit permohonan untuk melakukan submit aplikasi Anda. Nah, kalian akan melihat notifikasi sebagai berikut kalau permohonan pendirian perseroan Anda sudah berhasil. Setelah berhasil mengajukan permohonan pendaftaran pendirian perseroan perorangan, Anda akan diberi batas waktu konfirmasi maksimal 7 hari dari tanggal transaksi. Kalau udah lewat dari 7 hari tapi Anda belum konfirmasi, maka permohonannya akan dianggap batal dan kalian harus daftar dari awal lagi. Dan Anda akan diarahkan menuju halaman preview seperti gambar ini. Pada bagian akhir halaman preview, silakan klik tombol seperti gambar berikut. Kalau Anda mau menghapus transaksi, bisa juga akan muncul pop-up sebagai berikut. Kalau Anda klik konfirmasi, maka pop-up-nya akan berbeda. Setelah melakukan konfirmasi, silakan klik tombol seperti gambar berikut, dan kalian bisa mendownload surat pernyataan pendirian dan mencetak atau memprint sertifikatnya. Contohnya seperti ini ya, surat pernyataan pendiriannya. Dan sertifikat pendiriannya contohnya seperti berikut. Kalau kalian sudah mengikuti langkah-langkah di atas, udah deh, surat pernyataan pendirian untuk perseroan perorangan biasanya terbit dalam waktu kurang dari 1 jam. Surat ini setara dengan akte pendirian PT biasa. Kalian juga bisa mendapatkan sertifikat pendaftaran pendirian perseroan perorangan, dan sertifikat ini bisa kalian print sendiri. Dalam waktu 2 hari, perusahaan juga bisa mendaftarkan NPWP perusahaan. Seperti yang Mimin jelaskan, kalian bisa daftar online ya, tapi kalau kalian butuh bantuan untuk daftar atau masih mau tanya-tanya, kalian juga bisa datang ke kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM di masing-masing provinsi. Selain daftar di websitenya AHU, jangan lupa bahwa kalian masih punya kewajiban lain. Misalnya aja kalian harus daftar nomor induk berusaha atau NIB di websitenya OSS. Tapi jangan khawatir, ini juga bisa online dan gratis. Selain itu, pemilik usaha pun harus menyerahkan bukti penyetoran dana paling lama 60 hari sejak mengisi pernyataan pendirian untuk perseroan perorangan. Kemudian, kalau nanti usaha kalian sudah jalan, PT perorangan pun harus membuat laporan keuangan yang didaftarkan secara elektronik supaya tidak kena sanksi. By the way, kalau teman-teman mau tahu gimana caranya untuk mencari buyer di luar negeri untuk ekspor, silakan klik link di pojok kanan atas atau di deskripsi karena sudah pernah saya bahas di video terpisah. Sekian dulu episode kali ini dan selamat belajar ekspor impor. Bye-bye!